Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kita dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Lucky. Silakan Lucky. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Makasih Lucky. Seperti biasa, Ibu akan bertanya. Coba kalian lihat teman setelah atau di samping kalian siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua Bu. Baik, bagus ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya siapa yang masih ingat pembelajaran itu? Enggak ada. Berarti kalian tidak mengulang pembelajaran di rumah ya. Pembelajaran kita minggu lalu mengenai pemanasan global. Hari ini lanjutan pembelajaran dari minggu kemarin, yaitu bagaimana cara kita mengatasi dampak dari pemanasan global tersebut. Hari ini kita tuh membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita di bumi. Pernahkah kalian merasa hari ini semakin panas atau mendengar berita bahwa kutub utara itu es di kutub utara itu mencair? Itu semua terjadi karena pemanasan global. Nah, siapa yang tahu itu apa pemanasan global? Saya Bu. Ya, Damai, silahkan. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat gas rumah kaca yang menahan panas di atmosfer. Wah, jawabannya betul. Pemanasan global itu terjadi karena suhu bumi yang makin naik. Tapi apakah kita hanya bisa diam saja melihat bumi makin panas? Ayo kita cari tahu bagaimana cara kita membantu mengurangi dampaknya. Walaupun kita masih anak-anak, hari ini kita akan bekerja secara kelompok dan saling berbagi ilmu. Caranya kita pakai model belajar jigsaw seperti puzzle. Pernah dengar tidak? Tidak Bu. Kalian akan bekerja dalam dua jenis kelompok. Yang pertama adalah kelompok asal dan kelompok ahli. Setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari satu bagian materi, kemudian membagikannya kepada teman kelompok awalnya itu kelompok asal. Dengan materi yang tentu saja, cara mengatasi dampak pemanasan global. Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok pertama terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada ST, nomor 1 ST, nomor 2 Tria, nomor 3 Azra, nomor 4 Glory. Kelompok 2 Damelia, nomor 2-nya Sherin, nomor 3 Lucky, nomor 4 Linda. Kelompok 3 yang nomor 1 Agung, nomor 2 Nova, nomor 3 Robertus, nomor 4 Christine. Kelompok 4 terdiri dari nomor 1 Arwanda, nomor 2 Arnold, nomor 3 Tiffany, nomor 4 Tasya. Sekarang ini kalian disebut dengan kelompok asal. Baik, setiap nomor 1 sampai nomor 4, Ibu akan membagi materinya. Yang pertama, yang nomor 1 membahas tentang menggunakan energi terbarukan. Yang nomor 2, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nomor 3, mengelola sampah dengan baik. Nomor 4, menanam pohon. Baik, yang sudah dapat nomornya 1 sampai 4, silakan berkumpul dengan temannya yang sesuai dengan nomornya. Sini nomor 2. Baik, 1. Nah, sudah berkumpul dengan sesuai kelompoknya, sesuai nomor. Sekarang kalian berdiskusi. Kalian sekarang disebut adalah kelompok ahli. Kalian diberi waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Jika sudah selesai, tolong kembali lagi ke kelompok asal kalian. Baik, setelah kalian kembali ke kelompok kalian, yaitu kelompok asal, coba kalian diskusikan apa yang kalian dapat dari kelompok ahli tadi ke kelompok asal kalian, agar kelompok ini bisa mendapatkan dari topik-topik yang Ibu berikan tadi. Baik, silakan berdiskusi.
Apakah sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, perwakilan kelompok asal dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tolong jelaskan apa yang kalian diskusikan dari terkait topik-topik yang diberikan dari kelompok ahli. Baik, di sini hasil kelompok 1 yaitu menyimpulkan bahwa untuk mengurangi dampak pemanasan global diperlukan langkah-langkah nyata seperti yang pertama, menggunakan energi terbarukan, energi dari matahari, angin, dan air tidak dihasilkan polusi sehingga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi plastik membantu menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran laut serta tanah. Yang ketiga, mengolah sampah dengan baik, daur ulang, pemilihan sampah, dan pengomposan membantu mengurangi tumpukan sampah dan polusi udara. Yang keempat, Untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Hasil kesimpulan dari kelompok 2 yaitu yang pertama menggunakan energi terbarukan, yang kedua mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, yang ketiga mengolah sampah dengan baik, yang keempat menanam pohon. Terima kasih. Baik, berikan tepuk aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. yang pertama menggunakan energi terbarukan, menggunakan energi dari bahan fosil dengan energi terbarukan seperti matahari atau angin membantu mengurangi polusi udara dan efek rumah kaca. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membatasi penggunaan plastik sekali pakai dapat menurunkan jumlah sampah yang mencemari lingkungan dan mengganggu makhluk hidup. Yang ketiga, mengolah sampah dengan baik, pengelolaan sampah yang benar seperti memisahkan organik dan anorganik serta mendaur ulang membantu menjaga kebersihan dan mengurangi gas metana di tempat pembuangan. Yang keempat, menanam pohon. Pohon berperan besar dalam menyerap karbon dioksida dan menjaga kestabilan iklim, sehingga penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, menggunakan energi terbuka. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, mengolah sampah dengan baik. Yang keempat, menanam pohon. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, semua jawaban kalian benar. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa pemanasan global merupakan masalah yang serius yang perlu kita atasi bersama. Ada banyak cara sederhana, tapi beberapa besar yang bisa kita lakukan, seperti menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar tidak mencemari bumi, mengelola sampah dengan baik melalui daur ulang dan pengomposan, serta menanam pohon untuk menjaga keseimbangan alam oleh kualitas udara. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dilakukan bersama-sama dan terus-menerus akan memberikan dampak besar bagi kelestarian bumi. Mari kita mulai dari diri sendiri dan jadilah penolong bumi. Baik, setelah kita sama-sama berdiskusi dan menyimpulkan tentang bagaimana cara mengatasi pemanasan global, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa pembelajaran yang kita dapat dan pahami pada materi ini? Silakan dulu. Menanam pohon sangat penting dalam menjaga keseimbangan iklim karena menanam pohon dapat menyerap karbon dioksida dengan menghasilkan udara yang bersih. Baik, jawaban yang bagus Dok Luki. Terima kasih. Baik anak-anak Ibu, semua dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian betul-betul memahami materi kita pada hari ini dan sadar akan pentingnya menjaga bumi kita ini. Ingat, langkah kecil yang kita ambil hari ini memiliki dampak besar untuk bumi dan masa depan. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa mengulang pembelajaran kita hari ini di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dan dipimpin oleh Ibu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali besok. Terima